Halo sobat-sobat, akhirnya kita bertemu lagi. Memang masa pandemi ini luar biasa. Sudah lihat kan berita-berita yang tadi? Betapa maraknya putusnya perkawinan di tengah masa pandemi. Mari kita lihat berita dari detiknews.com. Dikatakan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Jepara, Jawa Tengah mencatat angka perceraian dari Januari sampai September 2021 ada 1.641 perkara. Dari angka cerai itu ternyata paling banyak istri yang minta cerai. Sebenarnya perceraian adalah hal yang dibenci oleh Tuhan atau Allah. Namun untuk melakukan satu edukasi hukum, mari kita membahasnya lebih lanjut. Come on sob. Mari kita membahas mengenai putusnya perkawinan menurut hukum perdata Indonesia dan kompilasi hukum Islam di Indonesia, serta bagaimana sih prasyarat perceraian bagi masyarakat umum, aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil, anggota ABRI, dan Polri. Namun sebelumnya, mari kita membaca terlebih dahulu apa sih yang dikatakan oleh Dave Mueller. Dikatakan bahwa a great marriage is not when the perfect couple comes together. It is when an imperfect couple learns to enjoy the differences. Mau tahu nih terjemahannya? Cari sendiri. Come on, kita lanjut dulu. Menurut pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Jungto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahannya, dan kompilasi hukum Islam, putusnya perkawinan terbagi 3. 1 karena kematian, 2 karena putusan pengadilan, 3 karena perceraian. Undang-undang perkawinan kita tidak memberikan definisi tentang perceraian. Namun, sejatinya perceraian adalah putusnya hubungan hukum sebagai suami istri atau putusnya hubungan suami istri dalam suatu perkawinan. Hal-hal yang menjadi alasan perceraian menurut undang-undang. A. Adanya perbuatan zina. Salah satu pihak atau dua-duanya menjadi pemabuk atau pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Kambuh lagi, kambuh terus. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya. Ini termasuk juga izin yang diperlukan untuk bekerja ataupun izin untuk berobat. C. Salah satu pihak dihukum penjara minimal 5 tahun. Dihukum ya, bukan ancaman, tapi sudah dihukum 5 tahun minimal. D. Salah satu pihak melakukan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. E. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. F. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Seperti ada perang dunia ketiga di rumah tangga. Dan alasan perceraian menurut hukum Islam adalah sama dengan hal-hal yang menjadi alasan perceraian menurut undang-undang. Namun, menurut hukum Islam masih ditambah 2 lagi alasan perceraian tersebut. Yaitu 1, apabila suami melanggar talik talak, yaitu melanggar sumpah atau janji yang diucapkan setelah dilakukan ijab kabul. Seperti suami tidak meninggalkan rumah, suami mencari nafkah, suami harus memenuhi kebutuhan keluarga, suami tidak boleh bermain kasar, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, apabila salah satu pihak murtad atau pindah agama, tidak dapat ditolerir. Gambar ini memberikan ringkasan alasan cerai agar mudah dipahami. Yang pertama, perihal perilaku. Ya tadi, pemabuk, penjudi, pemboros, pemarah yang nggak bisa sembuh. Yang bisa bikin kita pusing 7 keliling, 8 tanjakan, 9 tikungan. Dan yang berikutnya adalah bila selalu pihak-pihak meninggalkan rumah tanpa izin 2 tahun berturut-turut, tanpa kabar, tanpa berita, juga apalagi tanpa tanggung jawab. Dan salah satu pasangan juga dihukum minimal 5 tahun hukuman penjara. Ngeri nggak tuh? Lalu salah satu pasangan tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri karena cacat atau sakit. Nah, ini perlu ditelaah lagi nih. Ya, undang-undang memberikan pembenaran, namun sebaiknya kita melihat dari sisi kepatutan. Bagaimana pasangan kita selama pernikahan melayani kita, hidup bersama, susah, senang, sedih, dan gembira, sehat ataupun sakit. Nah, sebaiknya ini menjadi refleksi buat kita.
Lalu apabila di rumah terjadi kekerasan dalam rumah tangga, ada smackdown, ada juga tinju, dan lain sebagainya. Ada keributan terus-menerus yang tidak dapat diselesaikan. Dan juga salah satu pihak berselingkuh atau berzina. Yang tentunya ini bisa bermuara pada potensi pidana sesuai dengan pasal 284 KUHP dengan ancaman pidana maksimum 9 bulan. Nah, khusus muslim, perceraian memiliki 2 tambahan alasan, yaitu terpenuhinya taklid takhlak, yaitu apabila suami tidak memenuhi apa yang menjadi janji atau sumpahnya setelah dilakukan ijab kabul. Dan salah satu lagi adalah apabila salah satu pasangan pindah agama atau murtad. Hal-hal umum yang dituntut dalam suatu perceraian. Di pengadilan negeri, khusus bagi non-muslim, maka biasa yang dituntut adalah hak perwalian atau hak asuh, uang santunan kehidupan anak, uang sekolah anak. Uang santunan kehidupan anak dan uang sekolah anak adalah 2 hal berbeda. Uang santunan untuk menjamin bahwa anak memiliki kehidupan sosial yang baik dengan teman-teman sebayanya. Sedangkan uang sekolah anak terkait dengan pendidikan yang wajib diperoleh oleh anak. Lalu pembayaran premi asuransi apabila sebelumnya dilakukan asuransi atas nama si anak. Dan hak berkunjung ke anak. Juga hak hari libur bersama anak. Hak berkunjung dan hak hari libur adalah 2 hal berbeda juga. Karena ketika mengunjungi belum tentu bahwa salah satu pasangan dapat membawa anak tersebut untuk berlibur bersamanya tanpa persetujuan dari pasangan lainnya. Lalu ada tanggung jawab pendidikan anak. Tanggung jawab yang bersifat lanjutan ini artinya anak tidak saja dibiayai sampai SMA, namun anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, misalnya sampai taraf universitas. Dan tanggung jawab kesehatan anak yang tentunya wajib ditanggung bersama. Dan yang terakhir ini penting, perihal harta bersama. Maka harta bersama sejogjanya adalah diturunkan sebagai warisan kepada anak. Oleh karena itu, disarankan bahwa harta bersama yang tidak dapat dibagi, seperti rumah, tanah, untuk dihibahkan kepada anak, walaupun anak itu masih di bawah umur, dengan melakukan perjanjian notarial yang berbentuk kesepakatan, di mana harta akan dihibahkan pada anak pada saat anak sudah dewasa, yaitu berumur 21 tahun. Perceraian yang diajukan oleh pihak muslim di pengadilan agama, selain tuntutan perceraian, maka di dalamnya dapat juga menuntut 1 nafkah terutang, yaitu apabila pihak suami dalam masa tertentu selama masa perkawinan tidak memberikan nafkah kepada istrinya. 2. Hak asuh anak. Pihak istri dapat meminta ke pengadilan agar anak yang di bawah 12 tahun untuk diasuh olehnya. Yang ketiga, nafkah anak sampai usia 21 tahun untuk dipenuhi oleh pihak suami. Yang keempat, nafkah idah, yaitu nafkah yang wajib diberikan oleh suami dalam masa idah atau masa tunggu selama 3 bulan setelah perceraian. Nafkah muftah, yaitu hadiah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri akibat timbulnya perceraian. Proses perceraian bagi non-muslim diajukan gugat cerai di pengadilan negeri, di mana wajib dilakukan mediasi terlebih dahulu oleh hakim mediasi. Dan kemudian pada muslim, apabila suami yang menghendaki perceraian, maka dilakukan cerai talak, yaitu suami mengucapkan ikrar di hadapan majelis hakim pengadilan agama. Apabila istri yang mengajukan gugat, maka dilakukan gugat cerai di pengadilan agama. Sama dengan proses perceraian bagi non-muslim, maka perceraian ini juga wajib dilakukan mediasi terlebih dahulu. Apabila gagal, maka proses gugatan perceraian berlanjut. Prasyarat formil gugatan. 1. Adanya surat kuasa apabila gugatan diajukan dengan diwakili oleh kuasa hukum. 2. Surat gugatan atau bisa saja diajukan secara lisan. Yang ketiga, buku nikah yang di dalamnya ada fotokopi lengkap dan dileges atau dilegalisir, dimaterai di kantor pos besar. Yang keempat, fotokopi KTP penggugat 1 lembar full, tidak boleh dipotong. Yang kelima, fotokopi kartu keluarga juga 1 lembar. Yang keenam, akta lahir dari anak apabila memiliki anak. Yang ketujuh, ada surat izin atasan. Ini khusus untuk pegawai negeri sipil atau ASN dan ABRI atau Polri.
Yang kedelapan adalah pembayaran panjar perkara. Di mana sih sebenarnya tempat mengajukan gugatan perceraian? Bagi non-muslim, gugatan perceraian diajukan di tempat tinggal tergugat terakhir, atau sesuai dengan domisili KTP tergugat. Atau apabila tergugat berada di luar negeri, diajukan di pengadilan dalam wilayah hukum penggugat, atau di tempat dilangsungkannya pernikahan. Dan apabila penggugat dan tergugat bertempat tinggal di luar negeri, maka gugatan perceraian diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sedangkan bagi muslim, apabila gugatan cerai berbentuk cerai talak, maka diajukan di wilayah hukum kantor pengadilan agama tergugat, yaitu pihak istri. Sedangkan apabila gugat cerai diajukan di wilayah hukum kantor pengadilan agama penggugat. Bagaimanakah izin cerai dan menikah lagi bagi aparatur sipil negara atau pegawai negeri? Menurut pasal 3 PP nomor 45 tahun 1990 yang merupakan perubahan dari PP nomor 10 tahun 1983 dikatakan bahwa ayat 1 pegawai negeri sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Penggunaan kata pejabat mengandung maksud adalah pimpinan tertinggi dari instansi tempat pegawai negeri tersebut bekerja. Ayat 2 dikatakan bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan harus mengajukan permintaan secara tertulis. Ayat 3 dikatakan dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian, maka surat keterangan tersebut harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya. Sedangkan apabila ASN atau pegawai negeri tersebut hendak menikah lagi, maka pada pasal 4 ayat 1 dikatakan, pegawai negeri sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. Nah, pejabat adalah pimpinan tertinggi di instansi tempat pemohon tersebut bekerja. Ayat 2, pegawai negeri sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Wah, ini mantap nih. Ayat 3 dikatakan permintaan izin sebagaimana dimaksud tadi wajib diajukan secara tertulis. Pada ayat 4 dikatakan bahwa dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang. Nah lu. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan klik tombol subscribe dan like di bawah ini. Kami akan terus memberikan konten menarik dan informatif. Ciscus peduli.